حبيبي محمد 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 خير المرسلين. Baik, kita mulai Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Pak. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyikal mustafa sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma rzuqna al-qana'ah wa habbibna fi salatil jamaah wa dhakkirna bil mauti kulla sa'ah wahsyurna ma'an nabiyyil mustafa sallallahu alaihi wasallam sahibas syafa'ah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadirin jamaah subuh Masjid Jami Al-Ikhlas Panorama Serpong yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian rutin hadis Arba'in Nawawi dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmatnya, karunia-Nya, anugerahnya, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, peluang untuk terus memperbaiki kualitas pengabdian dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal baik yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Masuk hadis ke-38. Silahkan bagi bapak-bapak yang bawa kitab atau bisa dilihat di Play Store. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. An Abi Hurairah, dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridai Sayyiduna Abu Hurairah. Nama aslinya siapa Pak? Abdurrahman bin Sakhr. Nama aslinya tidak setenar nama julukannya. Ini julukan yang menggunakan kunyah. Abu Hurairah merupakan pimpinannya Ahlus Suffah, Sayyidu Ahli Suffah. Jadi Nabi kalau bertanya mengenai keadaan sahabat-sahabat yang lain, cukup bertanya kepada Sayyiduna Abu Hurairah. Muhajirin yang tidak memiliki keluarga, yang miskin, itu ditempatkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam di emperan Masjid Madinah yang disebut dengan Suffah itu. Itu fluktuatif, kadang 70 orang, kadang sampai 400 orang. Nah, pemimpinnya Abu Hurairah.
Abu Hurairah ini bertemu dengan Nabi tidak lama, hanya 3 tahun, tetapi beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. 5.374 hadis beliau riwayatkan. Ranking pertama. Jadi yang lain dagang, yang lain ke pasar, beliau capek-capek menghafal hadis Rasulullah. Yang lain ke kantor begitu kalau kita ya. Beliau mau capek-capek mulazamah belajar dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur dengan adanya beliau sehingga ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita. Qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala qala, berfirman. Ini hadis apa namanya Pak? Hadis Qudsi. Hadis Qudsi itu hadis yang dinisbahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Biasa juga disebut dengan al-hadis ar-rabbani atau al-hadis al-ilahi. Jadi Rasulullah menisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam redaksi yang lain biasanya menggunakan fima yarwihi an rabbihi, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayatkan dari Tuhannya. Nah, ini menggunakan redaksi innallaha qala ya. Sama aja. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Mohon maaf, perbedaan antara hadis Qudsi dengan Al-Quran masih ingat Pak? Kan sama-sama dari Allah Pak ya. Kalau Al-Quran mohon maaf, itu diriwayatkan harus mutawatir. Bisa dipahami Pak ya, mutawatir itu harus diriwayatkan oleh orang banyak. Kalau dalam ilmu hadis minimal satu jenjangnya 10 orang. Jadi Nabi misalnya nih ya, kemudian diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, sahabat Abu Darda, sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, 10 orang minimal itu. Nah, kemudian jenjang selanjutnya juga diriwayatkan oleh orang banyak, itu mutawatir. Nah, Al-Quran itu diriwayatkan harus mutawatir, sementara hadis Qudsi tidak harus mutawatir, bahkan banyak yang dhaif begitu, banyak yang lemah kualitas hadisnya. Quran disebut Quran, pernah saya sampaikan Pak ya, kalau memenuhi 3 kriteria. Pertama harus mutawatir, kedua harus sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, ketiga harus sesuai dengan Rasmul Utsmani. Misalnya ada Quran sesuai dengan Rasmul Utsmani penulisannya, kemudian sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, tapi tidak mutawatir. Quran apa bukan Pak? Bukan. Mutawatir oke, sesuai dengan Rasmul Utsmani, tapi tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, bukan Quran. Jadi 3 ini menjadi syarat Quran itu disebut Quran. Mutawatir, sesuai dengan kaidah bahasa Arab, kemudian sesuai dengan penulisan Rasmul Utsmani. Saya dulu pernah belajar 1 semester Pak, Rasmul Utsmani ini. Ya mudah-mudahan nanti di sini bisa kita pelajari Pak ya. 1 semester tapi lumayan lama. Itu kayak penulisan misalnya kaifama, dalam tulisan Rasmul Utsmani itu disambung apa dipisah. Innama, kalau dalam Rasmul Imla'i tulisan bahasa Arab biasa itu kan dipisah Pak ya. In sama maknya dipisah. Nah, dalam Rasmul Utsmani ada yang dipisah, ada yang disambung. Kemudian misalnya tak marbutoh, pernah dengar tak marbutoh Pak ya? Tak marbutoh yang begitu. Itu dalam tulisan Rasmul Utsmani kadang ditulis dengan tak maftuhah itu. Misalnya maksiatun. Pernah dengar Pak? Maksiatun kan pakai tak marbutoh Pak ya? Tulisannya mim, ain, sod, tak begitu ke atas, tak marbutoh. Tapi dalam tulisan Rasmul Utsmani ditulis dengan tak maftuhah atau tak mabsutoh namanya. Nah begitu. Tidak dikurung gitu ya, tapi gitu.
Banyak yang begitu, seperti syajaratun itu kan aslinya tak marbutoh, tetapi dalam Rasmul Utsmani ditulis dengan tak maftuhah atau tak mabsutoh. Ya. Banyak hikmahnya kenapa para ulama mengatakan syarat Al-Quran itu disebut Quran harus sesuai dengan Rasmul Utsmani. Ya. Baik, kembali Pak. Tadi perbedaan yang pertama, kalau Al-Quran harus mutawatir, hadis qudsi tidak mesti mutawatir. Banyak yang dhaif bahkan. Ya, sahih, hasan, dhaif, bahkan ada yang maudhu juga, yang palsu. Kemudian perbedaan yang kedua, Al-Quran itu membacanya ibadah. Jadi setiap hurufnya berapa Pak? 10 kebaikan. Daripadanya diampuni 10 kesalahan. Adapun membaca hadis qudsi tidak mesti atau tidak mendapatkan pahala sebagaimana pahala membaca Al-Quran. Tetapi mohon maaf Pak, orang yang belajar hadis, ini sering saya sampaikan, itu juga didoakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apa hadisnya Pak? Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'a, itu ya. Semoga Allah menyinari orang-orang yang mendengarkan kata-kataku, hadisku maksudnya, lalu dia memahaminya, kemudian menghafalnya, lalu menyampaikan kembali sebagaimana yang ia dengar. Jadi orang yang belajar hadis, ia pahami, ia hafalkan hadis tersebut, kemudian disampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan disinari wajahnya, akan diberikan cahaya wajahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Salah satu keutamaan belajar hadis. Perbedaan selanjutnya, hadis qudsi itu tidak dibaca dalam sholat Pak. Ada nggak orang baca hadis qudsi dalam sholat? Adapun Al-Quran mesti dibaca dalam sholat, khususnya Al-Fatihah Pak ya. Dalam madhab Syafi'i membaca Fatihah menjadi rukun sholat. Siapa yang nggak baca Fatihah, sholatnya batal, nggak sah, mesti diulang. Oke, dan banyak perbedaannya. Saya lanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh aku umumkan baginya atau kepadanya bil harbi, dengan peperangan. Saya baca dulu Pak ya. Wa ma taqarraba ilayya abdi, dan tidaklah hambaku mendekati aku, kata Allah, bisyai'in, dengan sesuatu, ahabba ilayya, yang lebih aku cintai, kata Allah, mimma aftaradtu alaihi, dari apa yang telah aku wajibkan atasnya. Wala yazalu abdi, dan hambaku terus menerus yataqarrabu ilayya, mendekati aku, kata Allah, bin nawafili, dengan melakukan amalan-amalan sunnah, nafilah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya, mencintai hamba tersebut. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku mencintainya, kuntu sam'ahu, maka aku menjadi pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, yang ia gunakan untuk mendengar, wa basarahu, dan aku menjadi penglihatannya, alladzi yubsiru bihi, yang ia gunakan untuk melihat, wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku menjadi tangannya yang ia gunakan untuk menggenggam, atau batostum itu memukul, ya,
Warijlahul lati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Wala in sa'alani, dan jika ia meminta atau memohon kepadaku, la u'tiyannahu, maka aku pasti akan memberinya. Wala in ista'adani, dan apabila ia memohon perlindungan kepadaku, la u'idannahu, maka aku pasti akan melindunginya. Rawahul Bukhariyu, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Hadisnya sahih Pak ya, hadisnya sahih. Baik, pertama saya ingin menyampaikan makna wali dulu Pak ya. Wali itu berasal dari kata walayah, atau bisa dikatakan wilayah. Kalau walayah artinya kedekatan, apa namanya, pertolongan. Kalau wilayah artinya kekuasaan, daerah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali menempatkan seorang wali di satu daerah, dan wali itu menjadi rujukan. Kata-katanya didengar oleh masyarakat, gitu ya. Masyarakat menjadi sukarela untuk membela orang tersebut, gitu ya. Nah, itu disebut dengan wilayah. Jadi berasal dari kata wilayah atau tadi walayah. Kalau Gusmus siapa? Gusmus apa siapa itu? Kiai Mustafa Bisri itu dia punya definisi sendiri. Kata beliau, wali itu artinya bolo. Nah, kalau definisi konvensional kan bisa dekat, bisa kekasih, bisa penolong begitu ya. Tapi beliau mendefinisikannya dengan bolo. Ada orang Jawa nggak di sini? Bolo itu apa? Bukan teman kata beliau, bukan sahabat, ya bolo aja begitu. Bolo. Kalau di Sunda apa? Hah? Bolu kalau di Sunda. Kalau di Papua apa Pak Jafar? Bolo itu. Jadi kata beliau makna wali itu bolo. Ternyata saya selidiki, oh berasal dari hadis ini. Mohon maaf, ini musuh apa bukan? Musuh begitu ya. Ini musuh apa bolo? Bolo jangan ditembak, gitu ya. Kalau wali, ya kita lindungi. Tapi kalau musuh, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku umumkan perang kata Allah kepadanya. Jadi kenapa beliau mendefinisikan dengan bolo? Karena hadis ini. Ini musuh apa bolo? Kalau bolo masih ditembak, itu namanya apa Pak? Namanya bunuh diri ya. Makanya dalam ayat Al-Quran itu surat At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin laki-laki, mukmin perempuan, antara mereka itu aulia. Aulia di sini kata beliau bolo. Jadi kalau antar mukmin saling bertengkar, ya berarti tidak mengamalkan hadis ini Pak ya. Quran ini. Antar mukmin itu kan wali. Artinya ya bolo begitu. Kalau antar bolo saling tembak menembak, itu namanya bunuh diri. Seperti orang main bola, masukin ke gawang sendiri begitu. Nah, itu bunuh diri. Maka diperkuat oleh hadis Rasulullah, al-muslimu lil muslimi kal bunyan, itu. Yashuddu ba'duhu ba'du. Ya. Muslim satu dengan muslim yang lain itu seperti satu bangunan yang saling mengokohkan antara satu dengan yang lain. Kalau mengokohkan kenapa harus merobohkan Pak ya? Makanya mohon maaf, dunia ini akan aman kalau
umat Islam itu mengamalkan hadis ini. Diperkuat dengan hadis yang sering saya sampaikan tuh, la tahasadu, jangan saling iri dengki, wala tanajashu, jangan saling tanajashu itu menipu, wala tadabaru, jangan saling memutus silaturrahim, membelakangi, wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, gitu ya. Jangan menjual sesuatu yang sudah dipesan oleh orang lain. Tiba-tiba datang miliarder gitu, yang tadinya sudah dipesan, sudah di DP, dia kasih ke orang tersebut. Wa kunu ibadallahi ikhwana, kata Rasulullah. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Ya, makanya orang-orang yang saling mencintai itu nanti akan mendapatkan derajat yang para nabi, syuhada itu iri dengan derajat tersebut. Kata Allah, ainal mutahabbina bi jalali. Nanti dipanggil Pak ya. Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku? Itu mendapatkan nur yang sempurna. Yang para nabi, para syahid itu saling iri. Pengen dengan cahaya tersebut. Itu ainal mutahabbina bi jalali. Ya, mudah-mudahan Pak ya. Walaupun ya banyak perbedaan, jangan sampai bertengkar. Nah, adapun kritik itu ya sebagai bentuk kasih sayang dan tujuannya adalah la yuldagul mu'min itu ya min juhrin wahidin. Jadi orang mukmin itu jangan sampai terjatuh kepada lubang yang sama. Ya. Lubang yang sama ya. Di depan ada lubang, jatuh pertama kali nggak apa-apa. Tapi kalau kedua kali lewat jatuh lagi, ya jangan begitu Pak ya. Itu namanya apa? Ya jangan. Nah itu kita peringatkan, kita nasihati kalau ada di antara saudara-saudara kita yang masih jatuh begitu. Kita tolong agar tidak jatuh lagi. Oke. Kalau menurut Imam Al-Qushairi ya, wali itu, ini saya rangkum karena pembahasan wali ini agak lumayan luas ini. Kata beliau, kata Imam Al-Qushairi, wali itu orang yang melakukan ketaatan secara terus-menerus. Jadi tidak tercederai oleh kemaksiatan. Itu kata beliau seorang wali. Atau dalam definisi yang lain kata beliau, wali itu orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan perlindungan yang terus-menerus. Mahfudun. Dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Cirinya seperti apa? Ciri utama wali itu ini saya sampaikan, kata Syekh Zarruq namanya. Pertama, itharul haq, kata beliau, ciri wali itu. Jadi fokusnya itu Allah, mengutamakan Allah dibanding yang lain. Itu ciri wali, ithar al-haq. Yang kedua kata beliau, al-i'rad anil khalqi. Al-i'rad anil khalqi. Jadi berpaling daripada makhluk. Bukan kemudian menjauh Pak ya, tetapi hatinya fokus kepada Allah. Tetap dia bergaul, tetapi hatinya tembus kepada Allah. Ta'alluq terus kepada Allah. Itu ciri wali, kata Syekh Zarruq. Kalau bahasa guru saya, fisik kontak dengan makhluk, hati tembus kepada Khalik. Jadi tetap bergaul gitu, tapi hatinya ta'alluq kepada Allah. Atau bahasa lain disebut dengan muhsin, ihsan itu ya. Ada yang meninggal kemarin, meninggalkan
dia ditinggalkan oleh istrinya cantik, masih muda, meninggal. Pernah saya sampaikan Pak ya, setiap masuk rumah yang dilihat yang disebut istrinya, lihat karpet yang disebut istrinya. Begitu nggak kira-kira ya orang meninggal Pak ya? Kemudian lihat garpu yang disebut istrinya, lihat kasur yang disebut wahai istriku tercinta, begitu. Kira-kira salah apa tidak Pak dia ngomong seperti itu? Kata anaknya, bapak gila ya, kok kasur disebut istriku tercinta, karpet disebut sayangku? Anaknya benar apa salah Pak mengatakan bapak gila ya? Mungkin aja benar, karena sang anak masih melihat sesuatunya dengan basor, dengan mata telanjangnya, kasat matanya. Adapun sang ayah itu melihat sesuatu sudah tidak lagi dengan mata telanjangnya, kasat matanya, tetapi dengan mata batinnya, basiroh. Yang dilihat karpet, yang dilihat kasur, tetapi hatinya tembus kepada istrinya. Itu yang disebut dengan ihsan itu Pak. Atau bahasa Syekh Zarruq itu al-i'rad anil khalqi. Fisik kontak dengan makhluk Allah gitu ya. Dengan kasur, saya dengan Pak Suradi, dengan Pak Haji. Tapi hati ta'alluq kepada Allah. Kalau sudah seperti itu luar biasa itu Pak. Itu al-i'rad anil khalqi. Fisik kontak dengan makhluk, hati tembus kepada Allah. Kira-kira bisa dipahami nggak Pak? Kemudian menurut Syekh Zarruq yang ketiga, ciri wali itu al-iltizam bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau iltizamus sunnah bisidqi, berpegang teguh kepada sunnah atau syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wali itu jangan dibayangkan bisa terbang, kemudian bisa jalan di atas air. Ya itu karomah kecil Pak. Karomah besar itu ya istiqomah itu. Dia bisa mampu nggak menjalankan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak melihat ada orang bisa terbang, kata para ulama, entar dulu, dia sholat apa tidak? Entar dulu, dia melaksanakan sesuatunya sesuai dengan syariat Rasulullah apa tidak? Kalau nggak pernah sholat, setan itu Pak namanya. Orang kafir pun bisa jalan di atas air. Namanya istidraj. Kalau orang kafir diberikan kelebihan seperti itu, khawarikul adah, itu namanya istidraj. Kalau orang-orang soleh diberikan kelebihan seperti itu, namanya khawarik, namanya karomah ya. Kalau para nabi diberikan kelebihan, namanya mukjizat gitu ya. Ya, jadi harus iltizam bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Syekh Zarruq ciri daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri selanjutnya, wali Allah itu tidak takut dicela, tidak tinggi dipuji. Apa dalam Quran? Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yazanun. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut hatinya itu. Ya, yang hanya dia takuti Allah saja. Tidak ada rasa takut, walahum yahzanun, tidak ada rasa khawatir. Itu ciri wali Allah, Pak. Dicela, tidak melemahkan ketaatan dia kepada Allah, dipuji pun tidak tinggi gitu, biasa aja. Jadi terus dalam keistiqomahan itu. Lahumul busyra fid dunya wal akhirah, itu ya ayat selanjutnya. Oke. Itu menurut siapa tadi Pak? Syekh Zarruq. Adapun menurut Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam karyanya Al-Hikam, wali Allah itu sebenarnya tidak bisa dikenali. Misalnya kita lihat nih, ini wali apa bukan? Susah diidentifikasi itu Pak, wali itu.
Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, lebih sulit daripada mengenali Allah, kata beliau. Ya, para ulama beda-beda Pak ya. Karena ada sebuah kaidah begini Pak, tidak ada yang bisa mengetahui wali kecuali wali lagi begitu. Jadi kalau saya katakan Pak Haji Suradi wali, berarti saya wali begitu. Kan nggak bisa seperti itu Pak ya. Jadi kaidah itu dipakai di kalangan perwalian gitu. La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang bisa mengetahui wali kecuali wali lagi. Sama seperti tidak ada yang bisa mengetahui orang ini alim atau tidak kecuali orang alim lagi gitu. Ini dokter yang berkualitas atau tidak, ya dokter lagi yang menilai begitu kan. Seperti itu. Jadi sebenarnya tugas utama kita bukan untuk melakukan survei, sensus apakah ini wali atau tidak, kan bukan itu sebenarnya. Tugas kita adalah sebagaimana penciptaan awal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebenarnya semua dari kita ini Pak bisa atau ada kemungkinan menjadi wali kalau liya'budun Pak ya. Tujuan utama diciptakan manusia itu kan liya'budun, agar menjadi wali sebenarnya, agar menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kan karena kita ini terlalu condong kepada dunia, zahratud dunya, jadi susah jadi wali. Ya paling banter wali murid ya, atau wali daya gitu. Wali nikah lah, nikahin anaknya. Jadi susah itu kalau kita condong kepada dunianya berlebih, itu jadi wali susah itu. Padahal tujuan penciptaan awal adalah agar kita menjadi wali itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, agar terus beribadah, agar terus mendekat menjadi wali ya, menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tadi saya sampaikan ada tidaknya karomah itu bukan tolak ukur apakah orang ini wali atau tidak. Yang menjadi tolak ukur adalah keimanan dan ketakwaannya. Tadi ayat yang saya sampaikan, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dijelaskan ayat setelahnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi yang disebut wali itu pertama dia beriman, kedua dia bertakwa. Nah, tentu tingkatannya beda-beda Pak ya, sebagaimana para nabi. Nabi juga tingkatannya beda-beda. Sayyidul Anbiya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebut ulul azmi kan tidak semua nabi Pak ya. Siapa yang disebut ulul azmi? Hanya 5 nabi kan? Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi siapa? Ibrahim, Abul Anbiya, Khalilur Rahman, kemudian yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ulul azmi. Padahal nabi berapa ratus ya. Dari seluruh nabi rasul itu ada satu pemimpinnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam sebuah hadis itu likulli syai'in sayyidun, setiap segala sesuatu ada rajanya. Wa sayyidul majalis, rajanya tempat duduk, majlis, kibalatul kiblah, menghadap ke kiblat. Jadi bapak ini udah bagus menghadap kiblat, saya malah menghadap sana Pak ya. Sayyidul ayyam, rajanya hari, yaumul jum'ah. Apalagi sayyidus syuhada, rajanya syuhada. Ada dalam hadis itu. Siapa? Sayyiduna Hamzah radhiyallahu anhu. Ya, itu gelarnya sayyidus syuhada, rajanya syuhada. Apalagi Pak? Sayyida syababi ahlil jannah, pemimpinnya para pemuda surga. Itu dalam hadis ada tuh. Siapa Pak? 2, Sayyidunal Hasan wa Sayyidunal Husain, putra daripada Sayyidina Ali, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Pak? Sayyidat dalam hadis nisa'i ahlil jannah, rajanya atau pemimpinnya para wanita surga. Dalam hadis 4, pertama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang kedua Sayyidah
Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Yang ketiga, pemimpinnya para wanita surga, Sayyidah Maryam binti Imran radhiyallahu anha. Yang ketiga, Sayyidah Asiyah, bukan Aisyah, Asiyah. Siapa? Imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Ini keempat wanita surga yang menjadi pemimpinnya. Ada lagi? Sayyidul Istighfar. Apa, Pak? Kenapa? Sayyidul Istighfar sering dibaca, Pak ya? Rajanya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Rasulullah, siapa yang baca ini pagi hari dengan keyakinan, misalnya siang hari mohon maaf meninggal, masuk surga. Kalau dibaca sore hari, maghrib misalnya, dengan penuh keyakinan, malamnya meninggal, insya Allah masuk surga. Jadi jangan ditinggalkan, Pak ya. Minimal dalam satu hari itu ya 2 kali, pagi dan sore itu. Nah, pagi 3, siang 3, atau sore 3 gitu ya. Atau ayat kursi itu kalau bisa juga jangan ditinggalin, Pak, setiap selesai sholat, karena hadisnya jelas itu, man qara'a ayatul kursi fi duburi sholatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Siapa yang baca ayat kursi setelah sholat maktubah, tidak ada yang bisa mencegahnya untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian. Jadi kalau Bapak tadi misalnya nggak baca ayat kursi, nggak apa-apa, sendiri dibaca gitu ya, atau sambil jalan dibaca kalau buru-buru. Kita upayakan baca ayat kursi itu. Jadi likulli syai'in sayyidun, setiap segala sesuatu ada rajanya. Begitupun wali. Ini kata para ulama, rajanya wali itu disebut dengan al-aqtab atau al-ghaus, atau ada istilah lain sultanul aulia, rajanya para wali. Nah, kata para ulama, rajanya wali ini atau wali kutub istilahnya, itu setiap satu masa hanya satu saja. Apa tadi istilahnya, Pak? Wali kutub ya. Kutub itu apa sih, Pak? Penghulu ya. Kutub itu kutub utara, kutub selatan. Penghulunya para wali. Jadi dalam 100 tahun, dalam 1 abad itu hanya satu aja. Kenapa? Wali surat Quran. Rajanya. Ada satu riwayat tapi bermasalah riwayatnya itu. Ayat kursi. Sayyidul Quran ayatul kursi. Tapi saya cek ternyata riwayatnya bermasalah itu. Tapi ada satu surat yang menjadi aqdamul Quran. Apa, Pak? Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Jadi surat yang paling agung, yang paling akbar, yang paling mulia, yaitu surah Al-Fatihah, yang tidak diturunkan kata Rasulullah kepada selain beliau. Kenapa para kiai itu kalau habis sholat Al-Fatihah, itu ternyata ada hadisnya, Pak. Jadi Nabi itu sedang ngobrol dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba ada malaikat yang tidak pernah turun sama sekali ke bumi, pada saat itu aja turun. Kemudian dibuka, apa kata malaikat yang baru turun itu? Absyir binurain, gitu ya. Katakan kepada Muhammad, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berbahagialah dengan 2 cahaya. Cahaya apa, Pak? 2 cahaya itu apa? Yang pertama suratul Fatihah,
yang kedua khawatimil Baqarah. Khawatim Al-Baqarah. Ya, dua cahaya ini, yang pertama surat Al-Fatihah, yang kedua ayat-ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Para ulama ada yang mengatakan dari ayat Amanar Rasul. Hafal semua Pak ya? Ada yang mengatakan dari ayat sebelumnya, lillahi ma fis sama, itu 3 ayat. Bukan ayat 1 sampai 5 itu. Alif lam mim dzalika kitabullah. Bukan. Dua ini khawatim Al-Baqarah. Apa kata malaikat tersebut? Tidak ada seseorang yang membaca surat Al-Fatihah dengan khawatimil Baqarah ini, lalu dia punya keinginan, maka dari setiap hurufnya itu akan menjadi wasilah terkabulnya keinginan tersebut. Ya, kalau ada kiai, ada ustadz, Al-Fatihah itu sebenarnya berdoa Pak. Jadi setiap hajat, setiap kebutuhan itu menjadi wasilah Al-Fatihah itu terkabulnya doa-doa. Hadisnya sahih. Makanya dalam kitab-kitab tafsir itu kan ketika ada orang membaca Fatihah sampai kepada ayat wa iyyaka nasta'in, itu antara Allah dengan hambanya itu sangat dekat Pak. Jadi Bapak kalau punya kebutuhan berhenti di wa iyyaka nasta'in, minta tuh Pak. Kalau dari alhamdulillah, dari bismillah sampai iyyaka na'bud itu kan pujian, mengagungkan Allah. Tetapi wa iyyaka nasta'in sampai terakhir waladhdallin itu antara Allah dengan hamba itu sangat dekat itu Pak. Hanya kepada Engkau kami meminta, memohon. Nah, itu di situ digunakan, kalau bisa digunakan waktunya untuk memohon. Malah guru-guru kami itu kalau punya hajat baca surat Al-Fatihah, kemudian berhenti 11 kali ya, kemudian berhenti di wa iyyaka nasta'in, dibaca 11 kali juga, kemudian minta hajatnya yang besar-besar Pak ya, insya Allah dengan keyakinan katanya dikabulkan. Dan saya praktekkan itu Pak ya, beberapa kali saya praktekkan kalau kepepet gitu ya, wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, sambil dalam hati itu saya 11 kali, atau bisa 1 kali, kemudian wa iyyaka nasta'innya dibaca 11 kali. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in 11 kali, kemudian menyampaikan hajatnya. Sambil menyampaikan hajatnya. Baru selesaikan waladhdallin sampai waladhdallin itu. Itu kalau ditanya a'dhamul Quran ya, Quran yang surat yang paling agung ya surat Al-Fatihah. Kalau dari riwayat baca 23 hari sama dengan khatam Quran. Nah, itu sahih hadisnya. Silahkan dibaca. Tapi jangan kemudian nggak baca Quran yang lain. Itu bagi orang yang malas itu. Berarti dulu itu maksud surat apa itu? Nah, itu salah satu keutamaannya aja. Jadi karena materinya berkaitan dengan akidah ya, dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa menyamai pahala membaca Al-Qur'an. Akidah itu kan luar biasa Pak ya. Iya, akidah itu, tauhid itu kan, Bapak bisa masuk surga itu karena tauhid walaupun banyak dosa. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kan tauhid Pak ya. Kita banyak dosa nih Pak, tapi karena bertauhid, meskipun masuk neraka dulu akan dimasukkan ke dalam surga, kan ada tauhid itu Pak. Jadi tidak bisa orang meremehkan tauhid itu. Usamah bin Zaid itu sampai dikatakan wa kaifa bila ilaha illallah. Itu karena membunuh orang yang mengucapkan syahadat itu, karena kepepet Pak ya. Lagi perang, kemudian ada satu musuh kabur, dikejar sama Usamah. Mau kemana kamu? Nah, tiba-tiba karena terdesak mungkin ya, keluar dari lisannya syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bohong kamu syahadat. Nah, kemudian ditebas sama Usamah bin Zaid itu. Ada salah satu sahabat
Usamah? Bukankah Nabi pernah mengatakan jangan membunuh orang yang bersyahadat? Lah dia mengucapkan itu karena takut dibunuh gitu, karena terdesak. Nah, kemudian dilaporkan kepada Rasulullah. Rasul yang tadinya menyambut Usamah itu jadi berubah, tidak suka. Apa kata beliau? Wa kaifa bila ilaha illallah. Bagaimana Anda bertanggung jawab wahai Usamah dengan la ilaha illallah? Nabi, kata Usamah, dia itu ya ta'awad, mengucapkan syahadat karena ingin melindungi diri sendiri. Nabi menjawab wa kaifa bila ilaha illallah. Itu saking agungnya la ilaha illallah, Pak. Mungkin benar terdesak orang ini, betul-betul ingin melindungi diri sendiri. Tapi Rasul tidak melihat itu. Yang dilihat la ilaha illallahnya itu. Ya namanya orang ketakutan kan, Pak ya. Nabi dia itu tidak jujur, tidak sidkun mengucapkan syahadatnya itu. Nabi menjawab wa kaifa bila ilaha illallah. Malah sampai mengatakan kalau engkau ingin tahu apakah dia mengucapkan syahadatnya itu jujur atau bohong, belah aja dadanya, lihat di hatinya apakah jujur atau bohong. Sampai begitu Nabi. Nah, sampai menyesal Usamah ini, istaghfir li ya Rasulullah, mohonkan ampun kepada Allah wahai Rasulullah. Nah, sampai Usamah ini berjanji tidak akan mengikuti peperangan yang diikuti oleh kaum muslimin. Nah, pada peperangan Jamal dengan Siffin antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah ya, Jamal, Sayyidina Ali dengan Sayyiduna Muawiyah, perang Siffin, itu Usamah nggak mengikuti, Pak. Karena khawatir membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Itu. Saking agungnya kalimat la ilaha illallah. Makanya orang kalau sudah masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, 3 hal harus dijaga. Pertama, damuhu, darahnya tidak boleh dialirkan kecuali dengan hakul Islam, Pak ya. Misalnya dia membunuh, ya boleh dialirkan, tapi dialirkannya dengan hakul Islam, membunuh dengan sengaja. Atau karena dia berzina, orang yang sudah menikah berzina itu dirajam boleh sampai meninggal, dialirkan darahnya. Atau orang yang murtad. Nah, selain itu nggak boleh. Hartanya? Apa tadi? Darahnya mesti dijaga. Yang kedua, hartanya harus dijaga juga. Yang ketiga, irduhu, kehormatannya tidak boleh dilecehkan, harus dihormati. Orang kalau sudah masuk Islam, masuk neraka misalnya, dia akan masuk surga meskipun harus masuk neraka dulu, dapat gelar Jahannamiyun, Pak ya. Apa Jahannamiyun itu, Pak? Alumni neraka Jahannam ya. Yang mudah-mudahan nggak sampai masuk, Pak ya. Kita mah nggak mau masuk neraka 1 detik gosong, Pak, tetap kita nggak mau. Maka kalau habis sholat tuh jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir, jangan. Pak Haji nih habis sholat buru-buru mau kemana begitu? Emang apa yang mau dicari gitu? Ya Allahumma antas salam dulu. Allahumma antas salam dulu, minta selamat dunia akhirat, minta selamat anak istri, ya, keluarga keturunan minta diselamatkan. Itu kan penting. Atau doa yang tidak pernah ditinggalkan Nabi sebelum salam itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, itu ya. Wa min adzabin nar, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Itu kalau bisa tidak ditinggalkan sebelum salam, Pak ya. Sebelum salam. Kenapa? Atau yang Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira la yaghfirudz dzunuba illa anta. Itu doa kalau tidak salah diwasiatkan Nabi kepada Sayyidina Ali kalau tidak salah ya. Itu kalau bisa dibaca sebelum salam. Jadi kalau ditanya ayyud du'ai asma, doa yang paling didengar itu di waktu kapan? Nah, Nabi menjawab 2, jaufal lailil akhir dengan dubura as-salawatil maktubat. Sepertiga malam terakhir dan di penghujung sholat. Nah, penghujung di sini ada 2 penafsiran tuh, Pak. Pertama, penghujung itu sebelum salam.
Ada yang mengatakan dubur, namanya dubur kan. Dubur itu kan masih ada satu kaitan Pak ya, dengan badan. Ya, pendapat yang satu sebelum salam karena masih ada kaitan dengan rangkaian sholat. Pendapat yang kedua nggak apa-apa setelah sholat gitu ya. Karena banyak hadis yang lain juga yang bahasanya dubur tapi bukan di dalam sholat. Seperti tadi baca ayat kursi kan nggak di dalam sholat Pak ya. Tapi juga menggunakan duburo as-shalawatil maktubah. Nah, yang bagus bagaimana? Dua-duanya kita amalkan. Sebelum salam doa, setelah salam jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir begitu. Begitu Pak ya? Pak Haji. Minta dulu Allahumma ajirna minan nar, ya Allah hindarkan kami daripada neraka. Banyak sholawat Pak itu. Walaupun banyak dosa, ya Pak Haji ini ahli sholawat ya. Jangan dikasih syafaat oleh Rasulullah, jangan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, pengennya begitu. Dulu ada orang ahli sholawat tuh Pak ya. Ini yang cerita Habib Umar. Dia ahli maksiat tapi ahli sholawat gitu. Sholawat dia baca, maksiat juga dia lakukan gitu. Nah, ketika meninggal mukanya hitam tuh Pak. Ketika meninggal mukanya itu hitam, anaknya malu katanya. Ini kalau ada yang takziah, masa muka ayah saya hitam, malu gitu ya anaknya ini. Nah, tiba-tiba pingsan anaknya ini Pak. Dalam pingsannya itu Rasulullah datang, tenang, ayah kamu ini selama hidupnya itu selalu membaca sholawat kepadaku, aku simpan sholawat itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu jangan malu lagi. Nanti kamu bangun, wajah ayahmu akan kembali sedia kala. Betul Pak. Bangun, ayahnya udah nggak hitam. Sampai dikisahkan oleh Habib Umar ini, anaknya ini kemana-mana tidak pernah lepas sholawat Pak. Sampai tawaf, sa'i ke Mekah itu Pak. Ditanya sama seorang syekh, kenapa anda kok kemana-mana baca sholawat? Enggak, ini pengalaman pribadi, kata anak. Jadi pengalaman pribadi, ayahnya itu hitam jadi putih lagi gara-gara sholawat gitu. Jadi dia keliling Ka'bah, apa kemana yang dia baca sholawat gitu. Pengalaman pribadi. Jadi sudah menjadi rahasia umum bahwa khasiat sholawat itu tidak bisa diragukan lagi. Luar biasa lah. Tukfa hammaka wa yughfaru laka dzanbuk gitu ya. Kalau kita punya keinginan, asal betul-betul atau sungguh-sungguh bersolawat ya, keinginan itu akan dikabulkan. Kemudian wa yughfaru laka dzanbuk, dosa-dosanya akan diampuni. Ada orang bertanya, sahabat bertanya, wahai Nabi, bagaimana kalau doa-doa saya gantikan dengan solawat? Apa kata beliau? Kalau begitu semua keinginanmu, semua hajatmu, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa sebagai pengganti doa itu, sholawat itu. Banyak-banyak sholawat Pak ya. Habis sholat kapan aja, dalam doa bersama, ajirna minan. Habis sholat nggak apa-apa, kan doa juga Pak ya. Doa itu kapan aja. Yang paling afdol kan di 2 waktu itu, selesai sholat maktubah dengan 1/3 malam terakhir ya. Kenapa? Istiqomah, yang penting istiqomah. Istiqomah itu bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan. Pak Haji nih istri 3 terus. Siapa ini? Oke, ini belum selesai ini. Tadi yang pertama wali aktob ya, atau waliul kutub, kutbul aktob. Ini dalam satu masa hanya satu.
Ini tingkatan wali paling paripurna. Apa tugasnya? Ia memimpin atau menguasai seluruh wali di alam semesta ini. Yang kedua, ada wali itu disebut dengan waliyul a'immah. A'immah itu artinya pemimpin para wali. Kata para ulama, wali a'immah ini tugasnya adalah membantu wali kutub. Nah, jumlahnya di dunia ini hanya 2 orang. Jadi ada istilah wali yang disebut dengan waliyul a'immah. Jumlahnya hanya 2 orang. Tugasnya membantu wali kutub. Kalau meninggal satu, Allah gantikan satu lagi. Itu waliyul a'immah. Ada lagi wali itu yang disebut dengan waliyul autad. Wal jibala autada dalam Qur'annya. Autad itu artinya pasak bumi. Ini jumlahnya berapa, Pak? Jumlahnya di dunia ini hanya 4 wali ini. Dia ditempatkan oleh Allah di 4 penjuru angin. Untuk apa? Untuk menjadi penyeimbang bumi agar tidak terjadi goncangan itu. Itu fungsinya waliyul autad. Jadi ada wali-wali Allah itu disimpan ditempatkan di 4 penjuru angin. Jumlahnya hanya 4. Nah, kata ulama, pusatnya di mana? Pusatnya di Ka'bah. Jadi di Masjidil Haram itu ada wali, banyak wali, tapi yang waliyul autad hanya 1 yang ditempatkan di situ. Dan jumlahnya hanya 4. Tadi yang pertama, Pak, waliyul aqtab ya, atau sultanul aulia, ini hanya 1 di dunia ini, pemimpinnya para wali. Yang kedua waliyul a'immah, hanya 2 jumlahnya. Yang ketiga waliyul autad, jumlahnya hanya 4. Yang keempat waliyul abdal. Pernah dengar, Pak ya? Abdal itu artinya pengganti. Kenapa dinamakan abdal? Karena kalau meninggal, salah satu akan masuk ke wali tersebut, wali abdal tersebut, sebagai penggantinya. Atau dari ke-6 orang itu menunjuk salah satu untuk masuk ke dalam 7 orang itu. Ada lagi istilahnya, ini saya rangkum dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah, Pak ya, ada ini dijelaskan, karya Imam Ibnu Arabi, Al-Futuhat Al-Makkiyah. Yang kelima wali nuqoba namanya. Ini ada 12 orang setiap masa. Wali nuqoba ini, mohon maaf, dia diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hukum-hukum syariat ini, Pak. Jadi nuqoba ini ada salah satu kelebihannya, kalau melihat jejak kaki orang itu, Pak ya, dia bisa mendeteksi apakah ini orang alim atau orang jahil. Kalau ada orang lewat, dia bisa mendeteksi apakah dia baik atau buruk. Itu wali nuqoba itu, Pak. Itu jumlahnya setiap masa hanya 12. Wali nuqoba namanya. Yang ke-6 disebut dengan wali nujaba, hanya 8 orang setiap masa. Ada lagi yang disebut istilahnya itu wali hawariyun. Ini wali-wali yang tugasnya membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, baik melalui argumen, dalil, ataupun dengan perang senjata. Kalau hawari pada masa Nabi itu ada dalam hadis namanya Az-Zubair bin Al-Awwam, sahabat Nabi. Istrinya Asma binti Abu Bakar. Itu disebut oleh Nabi hawarinya umat ini. Artinya beliau memang diberikan anugerah ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keberanian, ketekunan dalam ibadah, istiqomah. Ini wali hawariyun. Yang selanjutnya ada istilah lain, wali rojabiyun. Ini kenapa disebut rojabiyun, Pak? Karena karomah wali ini kalau setiap bulan Rajab itu baru muncul, Pak, kelihatan gitu. Setiap bulan Rajab karomahnya itu kelihatan, maka disebut dengan wali rajabiyun. Jumlahnya berapa? Banyak ini, jumlahnya 40 orang dalam setiap masa.
Oke, ada lagi istilah lain disebut dengan rijalul ghaib atau wali mastur, itu nggak kelihatan. Bahkan wali-wali ini menampakkan diri di depan orang itu urakan gitu ya. Menampakkan diri di depan orang itu seperti pemulung gitu. Dia mastur, tidak terlihat. Oke. Ada lagi istilah lain, waliyullah dengan wali hukukillah. Kalau waliyullah itu wali yang diperoleh tanpa usaha ibadah, tanpa kasbul ibadah. Ada beberapa yang dinilai sebagai wali, seperti misalnya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham. Atau siapa itu Rabi'atul Adawiyah, Kila ya. Konon itu kewaliannya itu tidak didapatkan melalui mujahadah, riyadhah, tetapi diangkat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu waliullah. Kalau wali hukukillah itu didapatkan melalui ibadah, dengan bapak menjauhi maksiat, atau bahasa tasawufnya itu tahalli, tajalli. Tahalli itu menyingkirkan hal-hal yang membuat hubungan dia dengan Allah menjadi jauh, seperti hubud dunia, riya, takabur, apalagi Pak, kikir, dan seterusnya. Jadi ditahalli dulu, baru ditahalli, munculkan zuhud, munculkan tidak hubud dunia, munculkan syukur, sabar, baru akan muncul tajalli. Tajalli itu bagaimana Pak? Tadi seperti saya sampaikan, ihsan itu Pak ya. Jadi yang dilihat makhluk, tetapi hatinya tembus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dilihat di dunia ini ya Allah saja. Begitu. Itu kalau sudah sampai pada tahap tajalli. Awalnya takhalli, dia membersihkan diri, tobat, begitu. Kemudian tahalli diisi dengan, dihiasi ya, dengan zuhud, dengan syukur, dengan sabar, tidak hubud dunia dan seterusnya. Nah, biasanya akan diberikan tajalli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wali hukukillah. Dan kita ini bisa semuanya menjadi waliullah, asalkan tadi itu istiqomah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, istiqomah dalam keimanan dan istiqomah dalam ketakwaan itu. Kalau tadi disebutkan dalam hadis ini, Allah suka kalau hambanya itu melakukan hal-hal yang wajib. Nah, ketika mendekatinya, maka akan lebih suka lagi kalau hamba tersebut menambahnya dengan amalan-amalan sunnah. Boleh jadi Bapak sholat wajib ini karena takut adab Allah Pak ya, takut disiksa. Bapak mau bangun malam, padahal kan sunnah, nggak dilakukan juga nggak apa-apa gitu. Tapi mau bangun malam, itu namanya khidmah. Maka wajar kalau di sini dikatakan Allah itu suka gitu ya terhadap orang yang mau melakukan amalan-amalan sunnah setelah amalan-amalan wajib. Tapi jangan dibalik Pak ya, semangat amalan sunnah tapi amalan wajib nggak dilakukan, itu namanya magrur, tertipu itu, kata Imam Al-Ghazali. Semangat tahajud tapi jamaah tertinggal terus, itu percuma begitu. Nah, jamaahnya sudah konsisten, tambah dengan rawatibnya, tambah dengan duhanya, tambah dengan tahajudnya. Itu kalau Allah sudah mencintainya, maka kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Allah akan menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Artinya dia tidak akan mendengar sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dijaga oleh Allah pendengarannya dari hal-hal yang tidak disukai Allah. Begitupun matanya akan dijaga dari pandangan-pandangan yang dimurkai Allah. Itu maksudnya wa basarahul ladzi yubsiru bihi. Allah akan menjadi matanya yang ia gunakan untuk melihat. Atau bisa saja dia akan diberikan mukasyafah itu, basirah. Dia bisa
melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa melihat. Salah satu karomah wali kan begitu Pak ya. Apa? Pinara apa Pak? Sadurunge winara gimana Jawanya? Tahu sebelum orang lain tahu. Bahasa Jawanya apa? Bahasa Jawanya apa? Sadurung winara gimana? Saya lupa, itu ada bahasa Jawanya itu. Ngerti sebelum ngerti. Jawa mana orang Jawa nih? Lupa semua ini. Apa? Ya Allah Karim. Ya. Tangannya tidak akan melakukan sesuatu yang menyakitkan orang lain gitu ya. Itu ciri-ciri waliullah. Intinya begitu ya Pak, wali itu yang mengajak orang kepada ketaatan kepada Allah. Itu ciri-ciri wali ya. Kalau melihat mukanya, melihat wajahnya, kita itu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang ulama mengatakan, kalau bisa minta nasihat itu kepada orang yang dengan diamnya saja kita takut kepada Allah gitu. Belum ngomong dia diam, kita udah takut kepada Allah. Ada nggak orang seperti itu Pak? Mungkin ada. Nggak ngomong tapi ngomong gitu. Itu kan diberikan nur oleh Allah, cahaya. Apa pantulan daripada dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nggak ngomong pun ngomong, memberikan nasihat kepada kita. Kalau dia memohon kata Allah la'u'tiyannah, maka Allah pasti akan memberinya. Wali kalau dia meminta perlindungan la'u'idannah, maka Allah pun akan melindunginya. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang mau disampaikan mungkin tambahan? Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan lahir batin, afiat fid dini wad dunya wal akhirah. Anak-anak yang sedang belajar studi diberikan kemudahan ilmu yang bermanfaat. Penyakit corona COVID-19 ini segera di bumi hanguskan, sehingga kegiatan-kegiatan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nakhtatim hadal majlis bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau sholat isyraq. حبيبي محمد